Di bawah komando kepemimpinan baru, Badan Gizi Nasional tengah melakukan aksi bersih-bersih agar akselerasi program makan bergizi gratis tercapai. Penataan ulang BGN bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan pertaruhan besar bagi masa depan gizi anak bangsa dan efisiensi anggaran negara. Digitalisasi digenjot, jalur pasokan pangan dipangkas, namun kritik publik belum sepenuhnya reda. Bagaimana CNN Indonesia membaca arah mata angin dari reformasi BGN di bawah kepemimpinan baru? Kita membahasnya bersama Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo. Selamat malam, Victor. Mas Revo, penunjukan Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru menggantikan Nanik Deang disebut sejumlah pengamat tidak akan membawa perbaikan apa-apa, bahkan bisa lebih buruk di tengah banyaknya persoalan dalam program makan bergizi gratis begitu. Bahkan ahli kebijakan dan kesehatan pangan MBG Watch Isnawati Hidayah secara terbuka menyebut penunjukan Sudaryono bukan berdasarkan meritokrasi atau kemampuan tapi nepotisme. Karena Sudaryono sebelumnya menjabat Wakil Menteri Pertanian yang merupakan orang dekat lingkaran Presiden Prabowo. Belum lagi 5 pejabat eselon 1 yang diambil dari 5 kementerian atau lembaga berbeda. Salah satunya ada mantan Kapus Penkum Kejagung. Bagaimana Anda melihat menanggapi ini, Mas Revo, komposisi yang ada? Iya, kalau kita lihat komposisi Badan Gizi Nasional yang baru gitu ya, Victor ya, kita tidak haruslah pesimis gitu ya. Yang jelas ini memang menjadi momentum untuk membenahi tata kelola program makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan dari pemerintah yang saat ini menjabat ya, Victor. Nah, kalau kita lihat memang tidak semata-mata terkait dengan pergantian pucuk pimpinan dari Nanik Deang ke Sudaryono gitu ya. Tapi kan kita juga melihat sebelumnya gitu, Victor, sudah ada dua wakil kepala yang baru gitu ya, yang satu dari BPKP gitu ya, kemudian yang satu juga dari TNI gitu. Tapi juga ada di bawahnya lagi di deputi ada beberapa pejabat eselon 1 yang juga diganti. Kalau kita lihat komposisi di deputi misalnya, itu kita melihat kita justru melihat ada optimisme di situ. Karena orang-orang yang ditunjuk memiliki latar belakang, ada yang dari ahli di kesehatan masyarakat, kemudian audit gitu ya. Dari audit ada dari ahli kebijakan publik, kemudian juga ada lagi yang dari kejaksaan gitu ya untuk pengawasan gitu ya. Mereka ini tentu memiliki kompetensi yang cukup baik sehingga mereka diangkat untuk menjadi bagian posisi kunci di Badan Gizi Nasional. Sedangkan kalau misalkan pucuk pimpinan Sudaryono seperti yang disampaikan juga oleh Mensesnek tadi merupakan orang lama di pemerintahan gitu ya, di lingkar pemerintahan gitu, orang yang mengikuti sejak awal program bagaimana merumuskan program-program pemerintahan sekarang gitu ya, Victor. Dia juga memiliki kemampuan yang kita harapkan memang karena memang beliau ini adalah orang yang sudah duduk di pemerintahan setidaknya selama hampir 2 tahun terakhir dan juga menjadi orang salah satu kunci di partai pendukung Prabowo, maka yang kita harapkan adalah beliau memiliki kemampuan manajerial, tidak hanya manajerial, tapi juga bagaimana kemudian mengkoordinasikan dengan lembaga-lembaga terkait gitu ya. Karena yang dibutuhkan tentu dalam program sebesar makan bergizi gratis ini, lintas sektor itu juga menjadi kunci gitu. Supaya program ini tepat sasaran, kemudian bisa masuk ke wilayah-wilayah 3T yang sekarang menjadi sasaran utama gitu ya, Victor. Kemudian juga bagaimana nanti pengawasan, transparansi dan sebagainya. Tentu program ini membutuhkan sosok-sosok yang bisa tidak sekedar menakodai, tapi juga memiliki kemampuan yang baik untuk menjembatani ke sektor-sektor atau lintas sektor yang lain, Victor. Nah ini tentu kita berharap bahwa pergantian ini menjadi momentum pembenahan tata kelola MBG karena memang program ini budgetnya cukup besar, kita tahu bersama budget ini besar dan tentu kita berharap budget sebesar itu bisa tepat sasaran dan bisa membawa kebaikan gitu ya, karena
tujuannya memiliki tujuan yang mulia, dan juga kita berharap trickle down effect kepada ekonomi kita juga berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ya, ada beberapa prioritas yang memang sudah diamanatkan oleh Presiden Prabowo Subianto langsung kepada Kepala BGN yang baru, Sudaryono begitu ya. Di antaranya adalah melakukan penataan ulang jumlah penerima manfaat agar bantuan gizi lebih tepat sasaran. Kemudian ada penerapan sistem digital untuk pencatatan kegiatan agar proses pengawasan lebih transparan dan akuntabel. Serta ada penyelarasan ekosistem pasokan bahan baku pangan melalui koordinasi erat dengan sektor pertanian. Di bawah kepemimpinan yang baru ini, Mas Revo, bagaimana CNN Indonesia melihat efektivitas pergeseran kebijakan BGN dalam mempercepat perbaikan program makan bergizi gratis ke depan begitu? Ada digitalisasi, ada untuk mempertegas transparansi dan sebagainya. Ya, Victor, kan kita tahu ya selama hampir 2 tahun terakhir ini ya, kritik terus-menerus datang ke program makan bergizi gratis gitu ya. Dan kita tahu kemudian kan kemarin ketika kasusnya terungkap gitu ya, ini kan tentu memang suka atau tidak suka beberapa orang kemudian mencibir dan muncul pesimisme gitu ya. Tapi dengan beberapa pernyataan gitu ya, yang misalnya terkait dengan digitalisasi, transparansi anggaran, kemudian refocusing gitu ya. Ini yang justru memang kita harapkan bisa berjalan dengan baik gitu ya. Digitalisasi gitu, tentu kita harapkan dengan adanya digitalisasi ini bisa membantu gitu ya, membantu penyaluran menjadi lebih tepat, pengawasannya juga menjadi lebih baik gitu ya. Tapi tidak hanya sekedar pada penyaluran yang tepat dan pengawasan gitu ya. Tentu yang kita harapkan juga peningkatan tadi pengawasan gitu ya, sehingga semua anggaran itu penyelewengan anggaran tidak terjadi lagi gitu ya, Victor ya. Kemudian refocusing ke wilayah 3T, kemudian penataan kepada siapa yang benar-benar membutuhkan supaya tepat sasaran. Nah, itu juga yang kita harapkan. Dan paling penting juga tadi gitu, Victor ya, dengan adanya program makan bergizi gratis ini tercipta trickle down effect kepada ekonomi seperti yang sebelumnya diharapkan, sehingga ini bisa mendorong perekonomian negara gitu. Nah, harapan-harapan itu yang sekarang harusnya dijawab oleh nakoda-nakoda baru di Badan Gizi Nasional. Tentu akan kita lihat selama beberapa bulan ke depan gitu ya, karena ini adalah program unggulan, tentu banyak pihak gitu ya yang pasti akan mengawasi, dan harapannya adalah dengan semakin banyak mengawasi ini, maka program ini bisa berjalan dengan lebih baik gitu ya, Victor, dan lebih tepat sasaran lagi, Victor. Ya, ya. Mas Revo, saat ini kan BGN sudah membuat 11 tim untuk melakukan reformasi total di tubuh BGN begitu, mulai dari membentuk tim refocusing untuk memastikan apakah 62 juta lebih penerima manfaat sudah tepat sasaran atau belum. Kemudian ada tim evaluasi untuk 27.877 SPPG yang sudah beroperasi guna memastikan seluruhnya memenuhi syarat sesuai petunjuk teknis atau tidak. Kemudian ada pula tim program MBG di kawasan 3T yang sebagian besar sulit dijangkau. Ketika kita melihat BGN sudah merumuskan ada membagi pekerjaan-pekerjaan dengan tim-tim yang ada, bagaimana media menilai langkah penataan ulang BGN terkait dengan pembentukan tim-tim ini, Mas Revo? Akankah ini berjalan sesuai dengan rencana, akselerasi untuk percepatan? Ya, kalau kita lihat sebenarnya kan pembenahan terhadap program makan bergizi gratis ini ya, kalau di interaksi kita ya, CNN Indonesia dengan Badan Gizi Nasional gitu, Victor. Ya, pembenahan itu kan sudah dilakukan di zaman ketika Bu Nani Deyang menjabat gitu. Kita tahu Bu Nani Deyang kemudian membentuk tim investigasi, kemudian juga ada tim yang melakukan sidak-sidak ke SPPG gitu ya. Dan itulah kemudian yang kita lihat kan, Victor, berikutnya kan kita lihat terungkaplah beberapa penyelewengan yang ada di Badan Gizi Nasional gitu ya.
Nah, yang sekarang tentu dengan penunjukan nakoda yang baru, dengan Bu Nanik Dayang yang kemarin mundur karena masalah kesehatan dan digantikan oleh Sudaryono yang relatif merupakan orang lama di lingkar pemerintah. Tentunya kita berharap bahwa semua program pemenahan itu bisa dilakukan dengan baik. Nah, yang seperti tadi saya sampaikan gitu ya, beberapa posisi kunci di deputi BGN yang kemudian ada yang dari berlatar belakang auditor, kemudian ada yang berlatar belakang kejaksaan, ada yang berlatar belakang pakar kebijakan publik, itu juga membawa optimisme sebenarnya, optimisme baru agar memang tata kelola MBG ini bisa lebih baik dibanding sebelumnya. Nah, tinggal sekarang kemudian bagaimana kita lihat dan kita yang paling penting adalah pengawasan bersama gitu ya, semua pihak gitu, supaya program ini tidak sekedar program dengan anggaran yang besar gitu, tapi program yang memang dirasakan oleh mereka yang membutuhkan. Karena memang kita ini kan punya cukup banyak PR ya, Victor ya. Angka stunting misalnya cukup tinggi, kemudian juga kita menginginkan bahwa ada percepatan lompatan gitu ya terkait dengan perbaikan gizi, itu juga akan membawa lompatan besar ke arah generasi yang lebih baik gitu, Victor. Nah, maka itulah kemudian anggaran besar yang tepat sasaran, nah itu yang sekarang harus menjadi kata kunci bagi pemangku kebijakan BGN sekarang. Ya. Terakhir Mas Revo, ini kan kita bicara tentang anggaran besar untuk program makan bergizi gratis, program prioritasnya Presiden Prabowo Subianto. Terkait transparansi, digitalisasi, dan pengawasan, seberapa efektif penerapan sistem digital yang baru nanti akan diterapkan dalam memangkas kebocoran anggaran begitu ya? Karena baru-baru ini ada temuan indikasi pemborosan anggaran MBG mencapai 12 triliun rupiah selama 1 tahun pada kepemimpinan sebelumnya. Jadi ada pemborosan 1 triliun rupiah per bulan. Apakah gebrakan sistem digital dalam program MBG akan efektif memperbaiki sistem yang ada sebelumnya? Tergantung pengawasan yang pasti. Iya, memang di yang periode sebelumnya ini ya Victor, kan yang sekarang banyak yang terungkap gitu ya. Ada misalnya akun-akun yang ganda misalnya, itu juga ada beberapa temuan lah, banyak temuan yang terkait dengan tata kelola MBG yang sebelumnya, yang ini menjadi pekerjaan luar biasa lah bagi nakoda yang sekarang memimpin BGN gitu ya. Memang ini pekerjaan yang sangat berat. Kita semua menyadari gitu ya, bahwa nakoda yang baru ini tentu memiliki pekerjaan yang sangat luar biasa gitu, melakukan pembenahan di dalam, di internal BGN sendiri gitu ya. Kemudian bagaimana kemudian pembenahan dalam distribusi MBG-nya gitu, pengawasan kepada SPPG, kemudian bagaimana audit terhadap pengeluaran dan lain sebagainya. Itu memang pekerjaan yang sangat luar biasa berat, mengingat angkanya juga sangat tinggi gitu ya, angkanya juga sangat besar gitu, Victor. Nah, tentu ini digitalisasi bukan hanya sekedar satu solusi tunggal gitu ya, tapi yang paling penting adalah bagaimana juga pengawasan digitalisasi penting gitu, tapi bagaimana kemudian melihat secara langsung penerapan di lapangan itu juga, pengawasan langsung di lapangan itu juga menjadi hal yang tidak kalah pentingnya juga gitu ya. Nah, ini bagaimana kemudian yang paling penting sekarang adalah mengorkestrasi antara program yang dijalankan secara digital. Sistem digital ini tentu akan memudahkan, tapi mengawasi penerapan secara langsung di lapangan gitu ya. Apakah memang menu makanannya sudah sesuai dengan ketentuan misalnya, gizinya apakah itu sudah memenuhi syarat atau tidak, kemudian dengan anggaran yang ada apakah itu sudah cukup sesuai dengan penerapan di lapangan, itu juga merupakan hal yang juga harus dilakukan. Jadi digitalisasi tentu bukan hanya sekedar solusi tunggal,
tapi pengawasan langsung di lapangan dan kemudian audit berikutnya. Dan kalau misalkan terjadi penyelewengan adalah bagaimana penegakan hukum itu bisa dijalankan, itu semuanya menjadi hal yang harus dilakukan sama-sama, Victor. Baik, transparansi, akurasi, dan juga akuntabel bisa dipertanggungjawabkan. Ini juga kita akan lihat bagaimana kinerja pemimpin yang baru di BGN begitu ya. Ini tugas kita bersama untuk menjaga. Semoga nanti program MBG ini berjalan tidak hanya seperti di atas kertas saja, tapi ini menjadi tugas kita bersama termasuk media. Terima kasih banyak Mas Revo atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam Mas Revo, sehat selalu. Selamat malam, terima kasih banyak, Victor.